Di video kali ini kita akan bahas beberapa penyanyi Indonesia yang menurut kami bersuara bagus dan di atas rata-rata. Elfonda Mekel adalah salah satu vokalis pria paling dikenal di Indonesia. Ia melejit saat menjadi vokalis utama Dewa 19, menggantikan Ari Lasso saat itu. Suaranya yang khas, bersih, dan bertenaga menjadi warna baru bagi Dewa dan menjadikan banyak lagu mereka abadi. Once memiliki jenis suara tenor dengan power yang besar, ia mampu menjangkau nada-nada tinggi tanpa kehilangan kejernihan suara. Teknik pernapasan juga sangat baik, memungkinkan sustain nada tinggi dengan stabil. Once sering menggunakan mix voice saat menyanyikan bagian-bagian tinggi, terutama di lagu-lagu Dewa seperti Arjuna, Risalah Hati, dan Separuh Nafas. Ini membuat nada tinggi terdengar penuh tapi tetap smooth. Ia mengandalkan resonansi dada dan rongga mulut dengan sangat baik, membuat suaranya terdengar bulat dan ngisi, terutama saat live performance. Artikulasi yang sangat jelas baik dalam lagu cepat maupun lambat, membuat lirik mudah dipahami pendengar. Gaya bernyanyi Once terbilang elegan, ia tidak terlalu banyak improvisasi liar, tapi sangat ekspresif secara emosional. Ia memilih untuk menyampaikan rasa dengan kontrol, bukan ledakan, tidak terlalu mengandalkan gerakan atau ekspresi panggung yang berlebihan, ia membiarkan vokalnya yang bicara. Once menyanyi dengan penuh fokus, memperhatikan intonasi, emosi, dan keindahan suara. Gaya ini membuatnya lebih cocok membawakan lagu-lagu pop rock yang bernuansa dalam dan melankolis. Aku ingin menjadi mimpi, mungkin bisa kau rindu, seperti nyanyian dalam hati. Oh, 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 oh. Ronny Parulian mulai dikenal luas sejak tampil di ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2022. Ia berhasil menarik perhatian juri dan penonton dengan karakter suara yang kuat dan berbeda dari kebanyakan peserta lainnya. Karirnya berkembang dengan baik lewat berbagai penampilan dan perilisan lagu-lagu solo. Ronny memiliki jenis suara bariton yang memberikan kesan padat dan dalam. Warna suaranya beratapi tetap bisa fleksibel menyentuh nada tinggi dengan nyaman. Vokal Ronny mengandung emosi yang kuat, terutama saat membawakan lagu-lagu ballad, ia bisa menyampaikan rasa sakit, kerinduan, atau kekuatan dengan sangat rasa meski tanpa banyak gerakan panggung. Ronny bukan tipe penyanyi yang mengandalkan teknik tinggi, tapi dia sangat kuat dalam menyampaikan rasa atau soul yang membuat pendengar merasa tersentuh atau bahkan terbawa suasana. Ronny cenderung tampil simpel tanpa banyak improvisasi atau melodi berlebihan. Tapi kesederhanaannya justru membuat setiap kata yang dinyanyikan terasa nempel di hati. Ronny tidak terlalu bermain dengan teknik ekstrim seperti riff eran berlebihan, atau falsetto berlapis. Tapi justru karena itu, dia terasa jujur dan autentik, karakter suara yang unik dan mudah dikenali. Di tengah banyaknya penyanyi dengan suara pop standar, suara Ronny langsung bisa dibedakan. Autentik dan tidak dibuat-buat, banyak penyanyi bagus secara teknik, tapi tidak terasa emosinya. Ronny punya keunggulan karena feel-nya tulus dan mengena. Roy Jekoniah Isoka Wurangian, lebih dikenal sebagai Roy Jekoniah atau Roy Jekonga, adalah mantan vokalis band legendaris Indonesia Boomerang. Ia dikenal sebagai salah satu ikon vokalis rock tanah air di era 90-an dan 2000-an. Suaranya yang gahar dan penuh energi menjadi ciri khas yang sulit ditiru. Roy punya suara dengan distorsi alami, yang sangat cocok untuk genre rock dan hard rock. Karakter suaranya tidak bersih seperti penyanyi pop, tapi justru itu kekuatannya, serak-serak basah yang bertenaga. Roy dikenal dengan tenaga vokal yang besar, ia bisa menyanyi dengan volume tinggi tanpa kehilangan artikulasi atau kendali. Cocok buat lagu dengan tempo cepat atau penuh amarah seperti Pelangi atau Kamu Nyata. Ia menggunakan grit vokal, yaitu teknik suara serak yang dikendalikan dengan sangat konsisten. Ini memberikan kesan agresif tapi tetap terkontrol. Gaya ini tidak mudah dilakukan tanpa merusak pita suara, tapi Roy melakukannya dengan stabil selama bertahun-tahun. Gaya Roy adalah direct, agresif, dan penuh energi. Ia tidak bermain aman, dan selalu menyanyikan lagu seolah sedang menyalurkan kemarahan atau semangat perjuangan. Roy bukan hanya penyanyi, dia frontman sejati, cara dia menyatu dengan band dan penonton bikin energinya sangat terasa. Ia tahu cara memimpin panggung dan membakar semangat. Dibanding penyanyi lain Roy jauh lebih liar dan mentah. Mereka mungkin lebih clean secara teknik, tapi Roy menang di karakter dan energi,
Roy punya karakter suara yang lebih identik dengan rock asli tanpa kompromi pop. Roy Jekoniah adalah perwakilan dari vokal rock klasik Indonesia. Bukan penyanyi yang bersih atau manis, tapi sangat ekspresif, bertenaga, dan penuh karakter. Ia membuktikan bahwa suara yang tidak sempurna secara teknik bisa menjadi ikonik dan sangat berpengaruh jika punya rasa, karisma, dan keberanian. Faisal Halim Permana atau lebih disapa Ical adalah seorang penyanyi pria berbakat yang memiliki karakter vokal kuat dan gaya bernyanyi yang khas. Dalam setiap penampilannya, Ical menunjukkan kematangan teknik vokal dan ekspresi emosional yang luar biasa, menjadikannya salah satu penyanyi yang mudah dikenali hanya dari suara. Ical mengusung gaya bernyanyi yang penuh perasaan, dengan penghayatan tinggi dalam setiap lirik yang ia nyanyikan. Ia cenderung memadukan teknik vokal modern dengan nuansa rock, membuat lagu-lagunya terasa lebih hidup dan menyatu dengan penonton. Suara Ical memiliki ciri khas tersendiri, ngerok, tebal dan penuh tenaga, dengan kontrol vokal yang stabil dan scream tajam yang halus seperti Chester Bennington. Ia juga memiliki rentang vokal yang cukup luas, memungkinkan untuk membawakan lagu-lagu dengan nada tinggi maupun rendah tanpa kehilangan kualitas. Tidak banyak penyanyi pria yang bisa tampil kuat di banyak genre, namun Faisal mampu membuktikan dirinya sebagai penyanyi serba bisa. Ical menggabungkan teknik dan rasa dengan seimbang, ia tahu kapan harus menunjukkan kekuatan vokalnya, dan kapan harus menahan untuk membangun suasana. Di atas panggung, ia punya daya tarik yang membuat penonton terhubung. Ia bukan hanya penyanyi, tapi juga seorang performer yang baik. Ardhito Pramono dikenal sebagai musisi serba bisa. Penyanyi, penulis lagu, hingga produser yang memiliki ciri khas kuat dalam setiap karyanya. Namanya mulai melejit lewat lagu-lagu beraroma jazz, soul, dan pop vintage yang memberikan warna berbeda di industri musik Indonesia. Gaya bernyanyinya Ardhito sangat santai namun berkarakter. Ia sering memadukan teknik crooning dengan nuansa jazzy yang smooth. Ciri khasnya ada pada cara ia menceritakan lagu seperti sedang berbicara langsung ke pendengar, membuat suasana jadi lebih intim. Ia tidak terlalu mengandalkan power vokal, melainkan lebih bermain di dinamika dan emosi yang subtil. Ardhito punya suara yang warm, ringan, dan soulful, tunnya lembut dan cenderung kalem, tapi mampu menyampaikan makna lagu secara mendalam. Ia punya kemampuan phrasing yang sangat rapi dan enak didengar, terutama saat menyanyikan lirik-lirik puitis yang ia tulis sendiri. Lirik-liriknya penuh metafora, personal, dan kadang filosofis membuat karyanya punya kedalaman lebih. Selain itu, ia tidak hanya bernyanyi, tapi juga memainkan instrumen seperti piano dan gitar dengan sangat baik. Ini membuat musikalitasnya terasa lebih utuh. Keberadaannya berhasil menghidupkan kembali nuansa retro dalam musik pop Indonesia modern, tanpa terkesan dipaksakan atau terlalu konsep. Dia adalah contoh musisi yang tidak hanya mengandalkan suara, tapi juga kecerdasan artistik dan estetika musik yang matang. Ia tidak sekadar mengikuti arus, tapi ia menciptakan arusnya sendiri. We will find a way to make you stay. I'm afraid you always going to be. Mendiang Glenn Fredly adalah sosok musisi yang bukan hanya dikenal karena kualitas vokalnya, tapi juga karena kedalaman emosinya dalam bermusik. Ia adalah penyanyi, penulis lagu, produser, sekaligus aktivis yang membawa semangat cinta, kemanusiaan, dan kejujuran dalam setiap karyanya. Gaya bernyanyi Glenn sangat soulful dan penuh perasaan. Ia selalu membawakan lagu dengan penghayatan tinggi, seolah menyampaikan cerita yang datang langsung dari hatinya. Glenn cenderung tidak banyak memainkan teknik vokal yang rumit, tapi justru disitulah kekuatannya yang sederhana, tapi menyentuh. Ia banyak dipengaruhi oleh musik R&B, soul, dan gospel, yang menjadikan setiap penampilannya terasa sangat jujur dan raw. Suara Glenn lembut, bersih, dan penuh kehangatan. Ia punya kemampuan kontrol vokal yang sangat baik, dengan nada-nada tinggi yang dinyanyikan dengan effortless. Resonansi vokalnya mampu mengisi ruang, tapi tetap terasa intim. Glenn juga punya falsetto yang sangat khas ringan namun kuat, dan sering jadi ciri dari lagu-lagunya yang romantis.
Mendiang Glenn adalah tipe penyanyi yang menyanyi dengan hati, bukan sekedar teknik. Itu sebabnya banyak lagunya terasa timeless dan menyentuh jiwa. Sepanjang karirnya, Glenn tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain dalam bermusik. Ia jujur dengan suara dan pesannya. Glenn bukan hanya penyanyi, ia adalah inspirasi bagi generasi musisi setelahnya. Karya-karyanya seperti Kasih Putih, Januari atau Sekali Ini Saja menjadi anthems yang tetap relevan hingga kini. Glenn Fredly adalah contoh nyata bagaimana musik bisa menjadi cermin jiwa. Ia bukan hanya seorang musisi hebat tapi juga pribadi yang membawa cinta dan makna dalam setiap nada. Sosoknya mungkin telah tiada, tapi warisannya akan terus hidup di hati pendengar. Nazriel Irham atau yang lebih dikenal dengan nama Ariel, adalah vokalis utama dari band Noah, merupakan salah satu penyanyi pria paling ikonik di Indonesia, dengan suara khas dan aura panggung yang kuat. Sejak awal 2000-an Ariel telah menjadi wajah dari musik pop rock Indonesia, dan terus relevan hingga kini. Memiliki gaya bernyanyi yang sangat emosional namun terkendali. Ia tidak berlebihan dalam teknik tapi mampu menyampaikan rasa dalam setiap lagu entah itu patah hati, harapan, atau rindu. Gaya vokalnya cenderung santai tapi dalam penekanan kuat pada artikulasi dan ekspresi lirik. Ariel seringkali terlihat tenang saat bernyanyi. Namun justru di situ letak kekuatannya, ia tak butuh banyak gestur dramatis untuk menyentuh hati pendengar. Ciri khas suaranya terletak pada tone yang lembut, berat di tengah, dan kadang sedikit serak, memberi kesan laki tapi tetap melankolis. Ia punya suara yang unik dan langsung dikenali, bahkan saat hanya mendengar sepenggal lagu. Kemampuannya menjaga stabilitas nada, transisi register vokal yang halus, serta power vokal yang tidak dipaksakan menjadikannya penyanyi yang sangat enak didengar, terutama di lagu-lagu bernuansa sendu. Ariel dikenal sebagai performer yang kuat. Meskipun tidak banyak gaya, auranya di atas panggung sangat kuat dan karismatik. Setiap lagu yang dinyanyikan Ariel terasa seperti cerita personal. Ia bisa membuat lagu sederhana terasa sangat dalam dan relevan. Dari zaman Peter Pan hingga Noah, Ariel terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan identitas musiknya. Nazriel Irham bukan hanya sekadar vokalis. Ia adalah sosok yang menghidupkan lagu-lagu, membawa cerita, dan membuat musiknya tetap hidup dari tahun ke tahun. Ia adalah simbol keabadian dalam dunia pop Indonesia, dengan suara yang tak tergantikan dan daya tarik yang sulit ditandingi. Yusuf Nur Ubay, atau yang kerap disapa Ubay, adalah penyanyi yang lahir dari generasi baru musisi Indonesia yang membawa warna segar, vokal kuat, dan kepekaan musikal tinggi. Sejak awal kemunculannya, Ubay sudah menunjukkan kualitas vokal yang solid dan kemampuan tampil yang natural. Kini ia dikenal sebagai penyanyi dengan teknik yang mumpuni dan karakter suara yang khas. Gaya bernyanyi Ubay cenderung modern, ekspresif, dan fleksibel. Ia mampu membawakan lagu-lagu pop, ballad, hingga rock dengan penjiwaan yang konsisten. Ia sering memadukan gaya bernyanyi penuh emosi dengan kontrol teknik yang rapi, menciptakan nuansa dramatis tapi tetap enak dinikmati. Kontrol napas yang baik, terutama saat membawakan lagu bernada tinggi. Phrasing yang rapi, menunjukkan bahwa ia tahu kapan harus memberi jeda dan penekanan pada lirik. Falsetto dan head voice yang stabil, sering ia gunakan untuk memberi warna lembut dalam lagu. Ia juga tidak ragu mengeksplorasi teknik belting, namun tetap menjaga agar tidak berlebihan. Dibanding Giring yang cenderung memiliki warna vokal penuh energi, Ubay memiliki suara yang lebih bulat dan bersih untuk berbagai genre. Dalam hal teknis, Ubay cenderung lebih rapi dan presisi dalam menyanyi. Giring memang unggul dalam power dan stamina di atas panggung, tapi Ubay menang dalam kestabilan vokal dan kontrol nada. Ubay unggul dalam interpretasi lagu-lagu balada, mampu menyampaikan perasaan lewat suara dengan cara yang lebih subtil namun mengena. Jika Giring dikenal kuat di ranah pop rock alternatif, Ubay justru bisa melompat dari pop kontemporer ke jazz pop, ballad, bahkan sedikit R&B, tanpa kehilangan karakternya. Yusuf Nur Ubay adalah salah satu penyanyi generasi baru dengan fondasi vokal kuat dan insting musikal yang tajam. Ia mungkin belum seikonik senior-seniornya seperti Giring, tapi potensinya untuk menjadi penyanyi besar dengan identitas kuat sangat terbuka lebar. Semi Simorangkir adalah mantan vokalis band Krispatih yang kemudian melanjutkan karir sebagai solois. Ia dikenal luas karena kekuatan vokalnya yang luar biasa dan kemampuannya membawakan lagu-lagu bernuansa melankolis dengan penjiwaan yang dalam. Banyak yang menyebutnya sebagai salah satu penyanyi pria dengan teknik vokal terbaik di generasinya.
Semi memiliki gaya bernyanyi yang emosional, dramatis, dan powerful. Ia selalu menyanyikan lagu dengan penghayatan maksimal, seakan benar-benar mengalami setiap kisah dalam lirik. Ciri khasnya adalah tekanan perasaan di setiap nada membuat lagu patah hati atau cinta menjadi sangat menyentuh. Meskipun penuh emosi, ia tetap menjaga agar tidak berlebihan atau kehilangan kontrol. Semi adalah penyanyi dengan fondasi teknik vokal yang sangat kuat. Suaranya diregister dada sangat kuat dan stabil, menjadikannya cocok untuk lagu-lagu yang membutuhkan tenaga. Vibratonya lembut namun jelas, memperkaya warna vokal dan memperkuat emosionalitas lagu. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus melembutkan, memberi dinamika yang hidup di tiap lagu. Tidak banyak penyanyi yang bisa menyatukan power dan perasaan sekuat Semi. Banyak penyanyi hanya punya salah satunya. Ia termasuk penyanyi dengan kemampuan teknik vokal kelas atas di Indonesia, dengan kontrol yang jarang dimiliki oleh penyanyi pop mainstream. Lagu-lagu dengan aransemen piano atau orkestra yang menyayat hati sangat cocok dengan karakter vokalnya. Tak semua penyanyi bisa mengisi ruang lagu seperti ini tanpa terdengar datar. Semi punya kemampuan membuat lagu yang sebenarnya biasa, jadi terasa luar biasa hanya lewat interpretasi vokalnya. Semi Simorangkir bukan hanya penyanyi dengan suara merdu, tapi juga seorang vokalis sejati yang mampu membuat pendengar tenggelam dalam cerita lagu. Ia membawa standar baru bagi penyanyi pria dalam hal teknik, perasaan, dan karakter vokal. Bisa dibilang, ia adalah gabungan antara kekuatan dan kepekaan dalam satu suara. Ku bermimpi yang indah, ingin hati untuk miliki dia. Itulah tadi beberapa penyanyi Indonesia yang menurut kami bersuara bagus dan di atas rata-rata. Jika ada yang kurang atau menjanggal di list kami ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar.